Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini Julvan Lindan mengskamat anggapan jahat Prof Ikrar ya, yang selalu disalahkan adalah Jokowi. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Oke, Nah, artinya kan begini. kembali ke Anies. Kita bicara misalnya undang-undang ITE kan. Itu kan nggak berlaku sekarang ini. Betapa banyak orang menyebarkan hoax segala macam berita-berita yang nggak berlaku gitu loh. Nah, karena apa? Ya supremasi hukumnya nggak jalan. Yang jalan itu pandangan-pandangan, persepsi-persepsi, opini dari banyak orang. Nah, persepsi dan opini orang sekarang Anies ini dijegal. Anies junto PDI Perjuangan yang dikornerin dan dijegal. Yang jegal siapa? Artinya gini, oke, ada upaya dengan mengikat satu koalisi 12 partai, ya, dengan alasan itu sehingga Anies tidak bisa maju karena tanpa partai. Udah ada MK sekarang kan? Nanti dulu, jangan buru-buru. Kemudian MK memberikan peluang untuk Anies bisa maju, ya kan? Oke, berarti kan udah nggak, kita nggak bicara dijegal lagi. Lo bisa maju dong, lewat PDIP. Lewat, dia kan sudah datang ke Hanura, sudah datang ke Partai Buruh, gitu loh. Kemudian itu usul kita juga kan. Waktu kita bicara di total politik kan kita usulkan Anies itu harusnya datang dong ke P3, partai-partai yang nggak lolos ini. Nah, jangan usul sekarang abang dia itu ya. Usul abang. Ya kan di total politik. Iya. Kau dipromosikan nggak mau pula. Lanjut Bang. Iya kan? Masalahnya partai-partai itu kan udah berkoalisi dengan Kim Plus. Enggak kan, Hanura belum. Partai Buruh belum, Partai Umat belum. Dukung Anies sudah Bang. Iya, artinya kan belakangan. Setelah MK baru mereka dukung Anies karena tadinya mereka merasa tidak bisa. Gitu loh. Nah, PDIP yang sudah ada peluang tadi dijelaskan bahwa sudah pakai apa, jas merah apa pakai batik merah batik merah itu pasti jahitnya baru itu ekspres itu ya. Memang Mas Anies nggak punya batik merah bang? Saya yakin nggak punya lah. Pernah dipakai itu waktu Gongsi Pacoy pernah Iya pakai pernah. Ya tapi kan pasti lah. Iya tapi batik itu kan bukan untuk PDIP, itu Gongsi Pacoy. Mas Anies saya jangan punya warna semua partai. Kan? Kemungkinan itu. Karena kan nggak ber-KTA. Artinya gini, bukan warnanya ya, Iya, bukan khusus untuk partai itu. Iya. Terus kembali ke Anies gagal ini gimana Bang? Ya itu yang saya katakan tadi bahwa kalau kita runtutan gagal itu kan udah jelas bahwa dia tidak mau menjadi anggota partai politik. Itu dulu tuh dasarnya. Sehingga PKS meninggalkan Anies kan gitu. Itu kan yang manifest. Kalau yang laten lain lagi kan gitu. Kita mau bicarakan. Nah, kemudian PDIP bertarung habis-habisan sampai sudah seperti 99,9% Anies pasti jadi calon gubernur dari PDIP di Jakarta. Last minute bukan dia kan gitu. Artinya kalau kita lihat di sini kan nggak mungkin Jokowi bisa menjegal Ibu Mega. Ya makanya saya tanya tadi. Nggak mungkin kan? Itu menurut Ketua DPD Jawa Barat ada apa? Mulyono and the Gang. Ah, Mulyono and the Gang. Menurut Ges Khalifa tadi kita wawancara katanya Pak Aniesnya yang nggak mau di Jawa Barat karena nggak ada public makanya call, kan saya katanya. katakan ini kan begini confuse kan. Langsung sekarang orang kalau bagaimana ada apapun tadi yang seperti dibilang apa, istana mengatakan jangan semuanya dikaitkan dengan presiden dong, Jokowi dong. Buktinya si justru juru bicara Anies sendiri mengatakan bahwa Anies memang nggak mau. Tapi Jawa Barat. Ya Jawa Barat. Iyalah Jawa Barat. Nggak ada public call katanya. Karena sementara yang diisukan oleh PDIP, oleh Ketua DPD PDIP, bahwa ini ada tangan-tangan Jokowi kan gitu. Dasarnya apa sampai bisa bilang tuh dengan lantangnya Mulyono and the Kalau Gang? PDIP itu intinya benci sama Jokowi itu aja. Dendam sama Jokowi, benci sama Jokowi. Jadi apapun yang kejadian politik ini, itu selalu ini Jokowi. Jadi begitu udah PDIP itu. Nah ini cara berpikir seperti ini, frame-nya, mindset-nya itu harus dirubah.
Jokowi ini kan sebulan setengah lagi, 2 bulan lagi selesai. Berpikir ke depan lah. Berpikir ke depan, ini kenapa nih Jokowi jadi masalah? Lo 2 bulan lagi nggak ada urusan kok. Ya kan, terus ini dikaitkan, maaf aja Prof ya, dikaitkan dengan Gibran. Ini nanti saya juga punya hak juga bicara. Ya ini seolah-olah bahwa Anies akan ditakutkan oleh Jokowi kalau dia jadi gubernur akan bersaing sama Gibran. Dari mana nih ceritanya? Dari mana Bang? Dari mana Bang? Ya artinya begitu kan Prof yang ngomong tadi. Oh, apa? Saya nggak percaya itu. Oh iya. Nggak ada tuh kita persepsi seperti itu kalau buat saya ya. Artinya apa? Ya semudah itukah Gibran mau jadi presiden 2029? Ini kan sekarang terus terang kita bilang bahwa dia ini kan menjadi besar karena Jokowi masih presiden. Sekarang kan orang bertanya, setelah Jokowi tidak presiden bagaimana posisinya? Gimana? Iya kan? Bang? Ya artinya apakah sekuat ini? Oh, iya. Apakah dielu-elukan seperti sekarang ini setelah Jokowi tidak jadi presiden lagi? Menurut Abang gimana? Menurut saya tidak. 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 Tergantung kepada dirinya sendiri. Oh, bagaimana dia tidak bisa akan sepowerful ini apabila nanti Jokowi udah nggak presiden lagi. Artinya nanti bagaimana dia membangun kekuatan politik, mampu nggak dia? Udah nggak ada lagi Jokowi di sini, selesai. Oke, Jadi kalau Anies nanti seolah-olah Anies maju DKI, kemudian ini Jokowi takut diredam oleh Jokowi, Jokowi takut bahwa nanti ini Anies menjadi persaingan, terus orang lain kemana? Prabowo apa? Berarti kita bilang Prabowo ini udah pendek umur. Sebelum 2029 udah mati dia. Kalau logika itu yang kita pakai, iya kan? Betul loh, benar. Betul, Ya kan? Sementara kan dia masih incumbent. Nah ini kita udahlah. Ya, dan Pak Prabowo jadi presiden kena drum band ini makin sehat kayaknya. Iya. Nah, Pidatonya drum band makin tiap- mantap iya. sekarang ini kan. Jangan lupa ada ponakan Abang, Mas AHY. Ah, ya kan? itu juga. Itu kan sama-sama anak presiden, Iya, ya kan? dahsyat itu. Iya kan? Ketum partai pula. Jadi saya kira banyak lah. Jadi ini kegagalan Mas Anies meyakinkan partai aja lebih karena itu atau lebih karena intervensi menurut Satu Abang? itu karena arogansi, kesombongan, merasa dibutuhkan, ya kan, nggak mau masuk partai, ya kan. Sampai Mbak Mega bilang, oh jangan main-main dong, kalau mau masuk PDIP yang serius, iya kan. Mau nurut nggak? Nah, mau nurut nggak, mau ini nggak kan buktinya, artinya intelijen PDIP jalan dong. Cek Anies ini gimana nih. Setelah dia ketemu sama kita, dia kumpul sama orang-orangnya gimana, iya kan. Oh ada intelnya PDI Ya menurut pastilah ngecek, oh ini main-main ini, oh nggak bisa. Misalnya kayak Abang. Itu misalnya, gimana caranya Bang? Aku baru dengar juga nih ada. Betul lah, nggak ngerti dunia ya ini. pasti Kau. ada lah kau ini intelijen. Tunggu dulu. Coba. Intel itu istilahnya semut betelor pun tahu dia, apalagi sekedar. Enggak gimana caranya? Berarti Mas Anies pun ada yang ngikutin dong berarti. Atau dari internalnya Mas Anies ada yang bocorin dong. Kerja intelijen ya itu. Oh. Apalagi dia ingin menjadi orang penting di PDIP. Oh berarti di sekitar Mas Anies itu ada intel berarti. Bukan, menurut Abang? nggak perlu ada di sekitar Anies itu intel, tapi intelijen perlu melakukan pemantauan terhadap gerak-gerik siapapun. Kita jadi intelin apalagi Anies. Inilah kadang-kadang kau. Tapi artinya ini kan Pak, ini serius nih. Maksudnya Ya, serius. intel dalam yang Abang omongin nih artinya partai sebagai institusi demokrasi pun punya skill-skill intelijen ini menurut Abang ya berarti. Ya itu kan karena kedekatan Pak Budi Gunawan dengan PDIP. Iya kan, kita buka aja, ngapain kita tutup-tutup? Oke. Oke. Soal presiden aja kita buka, masa soal ini kita nggak berani buka? Oke. Prof Oke, Ikrar, Prof, silakan, kita Prof. Ikrar ya. Apa nih? Ditanggapi kata-kata ini. Beliau bilang nggak ada tuh Jokowi. Intelijen Iya. itu ya, itu jangan kemudian diartikan seakan-akan ini sesuatu yang rahasia. Intelijen itu juga misalnya mengumpulkan data-data yang dari open sources itu juga bagian dari kerja intelijen. Ya. Saya dulu waktu jadi dubes di Tunisia itu juga melakukan kerja seperti itu, tidak dalam artian yang tertutup ya, tapi yang terbuka. Ya, jadi itu. Ya. Baik. Dan kalau tadi Zulfan bilang bahwa kok semuanya seakan-akan dihitungkan dengan Gibran. Siapa yang menyangka misalnya peristiwa 2019 dia jadi wali kota Solo 2020 Prof. Ya. 2020 itunya ya. Tapi prosesnya kan dari 2019 itu kemudian menjadi terkait
dengan peristiwa apa istilahnya itu 4 tahun kemudian dia menjadi calon wakil presiden atau 2023 lah gitu kan. Dan proses dia menjadi calon presiden itu kan, calon wakil presiden itu kan bukan suatu yang bisa ditentukan dengan undang-undang tanpa adanya yang disebut dengan tangan dari Mahkamah Konstitusi. 90. Apa yang terjadi sekarang kan juga tangan Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan misalnya ya, bukan cuma persoalan Anies aja yang mau dijegal, itu ada 150 daerah pemilihan Kota kosong. yang kalau bisa itu diselesaikan dengan kota kosong. Anda bisa bayangkan kalau itu kemudian Daerah dibiarkan. mana aja itu, Prof? Oh banyak itu. Prof, ini Surabaya juga kota kosong, Prof. Kayaknya. Udah kan? lah, sekarang enggak lah. Surabaya kota kosong. maksudmu Itu juga wali penjagalan kota. dan Iya, wali kota Ya, bukan nggak Jawa tahu. Timur. itu kota Bisa terbesar aja kedua loh, Bro. terjadi, ya. Calonnya PDI Perjuangan dua-duanya. Jadi ya Jadi itulah. yang PDIP lawan kota kosong. Ya kan berarti lain lagi nih ceritanya. Iya, makanya kalau kata kosong tadi adalah bentuk kejahatan demokrasi, maksudku Surabaya kota kedua terbesar di Indonesia juga mengalami hal yang Oh Ya, iya. sama. Ya artinya kan yang PDIP lawan kota kosong kan? Iya. Kenapa Ya. kemudian kok bisa PDP lawan kota kosong kan jadi pertanyaan juga. Nah, artinya logika kita mengatakan bahwa kotak kosong itu adalah mainannya Jokowi, itu udah nggak benar karena Oh, yang PDIP dulu sih loh. benar, kalau menurut saya benar. Nggak bisa dong. Ini kan logikanya Lu Surabaya. bagaimana kalau kemudian misalnya Kim Plus itu ya yang udah diberitakan oleh Kompas, serius nih Kim Plus itu bukan yang saya ngomong loh ya, bahwa pembentukan Kim Plus itu serius. Bagaimana perubahan politik PKS ya untuk mendukung Bobi di Sumatera Utara, melepaskan Anies di Jakarta misalnya ya, atau kemudian Anda lihat ya satu persatu 3 partai pendukung Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden itu tadinya mendukung, PKB mendukung ya, apa namanya tuh Anies sama siapa? Kaisang tadi ya kan, macam-macam lah ya. Gini Pak, mau saya potong. Politik ini ada lobby-lobby, ada negosiasi. Dan ada injak kaki juga. Kita itu laten, kita nggak lihat. Nah, itu laten. So injak kaki kan kita nggak lihat. Iya benar. Ya kan? Iya. Tapi yang kita lihat itu pasti politik itu logika yang umum dilakukan itu adalah ada lobby, ada negosiasi. Nah, mengapa sekarang PKS, Nasdem ini semua? Karena ketakutan tidak akan mendapatkan posisi di dalam kabinet. Ini nggak perlu ditekan pun logika politik mengatakan kita perlu. Apalagi misalnya hubungan PKS dengan Gerindra itu sama-sama oposisi pada masa SBY dulu kan. Betul. Mereka dekat sekali. Saya kan di DPR itu. Kental itu oposisi antara Gerindra dengan PKS untuk melawan Zaman Jokowi pertama juga Jokowi terjadi. 2014. Iya. Bukan SBY. Terus kalau PDI Perjuangan apa problemnya, Prof? Bang. Apanya? Kan kalau tadi kalau itu kan pengen ada di kabinet berikutnya. Kalau PDI Perjuangan yang 2 kali hampir katanya mencalonkan Anies ternyata tidak jadi, itu Ya karena itu persoalan internal kan sudah saya katakan. Sangat bodoh kalau PDIP itu mencalonkan Anies. Dia akan dapat 2-0. Anies kalah, PDIP pecah. Tetapi kalau dia mencalonkan, kan saya sebut namanya sebelum diputuskan oleh PDIP, ya buka lagi itu, betul Abang Sakti itu. saya katakan bahwa sangat pantas daripada dukung Anies, lebih bagus dukung Pramono, Yasona Lawli, atau Risma. Kan itu saya katakan. Iya, betul. Abang ngomong itu. 1 hari 2 hari sebelum diputuskan oleh Ibu Mega. Sakti, Abang. Dengan berbagai alasan. Masa dukung Anies? Emang kemana calon kader-kader dia yang jadi menteri itu? Dan kedua saya katakan Anies ini oportunis. Apa oportunis? Dia jelas aliran politiknya itu bersama PKS, tiba-tiba mau pindah ke PDIP, apa bukan oportunis? Nah, jelas dong. Artinya apa? Ya kan? Oportunisme itu karena disebabkan oleh tidak punya keyakinan ideologi. Dia pragmatis saja. Oke. Oke, itu dia ya videonya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.